Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pertemuan 4 ya untuk mata kuliah Automate Filling System ini. Nah, di pertemuan 4 ini kita masuk ke prosedur kearsipan surat masuk. Ya, di dalamnya ada permulaan surat masuk. Nah, untuk membuka modul surat masuk ini, kita yang pertama adalah klik tombol arsip ya. Jadi kalau belum dibuka untuk aplikasinya silahkan dibuka dulu arsip Unreal-nya. Nah kemudian nanti masuk ke tombol yang ini arsip, diklik. Nah di sini kan minta untuk masukkan ID pengguna. Nah ini silahkan dimasukkan ID penggunanya user dan passwordnya password. Lalu oke. Nah, setelah muncul formulir login tadi, kita masukkan user dan passwordnya, nanti tampilannya seperti ini ya. Ada surat masuk, surat keluar, naskah lainnya, pemberkasan, daftar arsip, laporan, dan tombol keluar. Nah, untuk memasukkan surat masuk, kita pastinya pilih tombol surat masuk ya. Tombol surat masuk ini adanya di sebelah sini ya, sebelum surat keluar. Setelah di bawahnya ini ada informasi pemberdayaan sekretaris, kepala cabang, direktur utama, komisaris utama, bina sekretaris Indonesia. Nah, ini kita pilih yang tombol paling pertama yaitu tombol surat masuk. Kita klik saja untuk tombol surat masuknya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ada nomor surat, tanggal surat, dari kepada hal, isi ringkasan suratnya seperti apa, pengolah, keterangan pencatat, dan kopi digital. Nah, kita coba isi dulu untuk nomor surat, isikan nomor yang tertera di dalam isi surat. Nah, kemudian tanggal suratnya adalah isian dari tanggal surat itu tanggal berapa. Darinya silakan diisikan dengan nama orang atau jabatan dari pengirim surat, kepada diisikan dengan nama orang atau jabatan penerima surat. Hal itu diisikan dengan perihal atau subjek dari surat tersebut. Isi ringkas itu adalah ringkasan dari suratnya itu apa. Lalu pengolah adalah nama unit kerja dari instansi atau yang mengolah surat yang diterima. Terus keterangan itu informasi lainnya yang dianggap perlu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Terus pencatat itu adalah isikan nama petugas yang melakukan pencatatan. Nah, kopi digital adalah isian kopi digital atau hasil dari pemindaian scan dari surat yang diterima jika ada. Nah, berarti kopi digital ini bentuknya adalah harus yang JPEG ya. Jadi kalau misalkan nggak JPEG kayaknya nggak bisa deh dia ya untuk si kopi digitalnya ya. Nah, kita coba dulu untuk latihan mengarsip surat masuk. Di modulnya ada. Di situ ada surat masuk dari PT Utama Jaya, nomornya juga sudah ada. Nomor suratnya coba kita isi ya. 25 strip K.07 strip 3 Romawi strip 2016. Nah, tanggal suratnya di sini 29 Maret 2016. Lalu darinya dari PT Utama Jaya ya, PT Utama Jaya kepadanya, kepada bagian keuangan dan bendahara terus halnya ini adalah penawaran jasa dan kerjasama. Nah, untuk isi ringkasnya itu kalian baca dulu isi suratnya itu apa gitu. Nanti baru kalian ketik isi ringkas suratnya itu seperti apa. Nah, di sini itu disebutkan melalui kesempatan ini kami dari PT Utama Jaya bermaksud mengajukan penawaran jasa dalam bidang penyewaan barang untuk keseluruhan tujuan kota di Indonesia. Jadi si PT ini menawarkan produk
produknya dia dalam bidang penyewaan barang gitu. Jadi kita ketiknya itu aja gitu. Isi ringkasnya mengajukan, misalkan ya, ini bebas sih sebenarnya, yang penting kelihatan oh sebenarnya dia mau ngapain sih di sini, surat ini tuh untuk apa sih gitu ya. Mengajukan penawaran jasa dalam bidang penyewaan barang untuk seluruh kota di Indonesia. Misalkan seperti itu untuk isi ringkas dari suratnya. Nah, pengolah itu tadi adalah unit kerja yang menindaklanjuti isi surat. Nah, kalau di modulnya pengolah itu diisinya dengan nama unit kerja dari instansi atau yang mengolah surat yang diterima. Berarti misalkan yang mengolah surat yang diterima ini adalah si bagian keuangan misalkan ya. Berarti kita tulis lagi di sini bagian keuangan. Nah, terus keterangannya boleh ada boleh tidak ya. Jadi ini informasi lainnya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diketik. Terus pencatat adalah yang melakukan pencatatan. Nah, misalkan yang melakukan pencatatan di sini adalah saya sendiri gitu. Jadi saya tulis di sini Endah, misalkan gitu. Nah, terus kopi digital di sini kalian bisa masukkan suratnya. Kalau misalkan ada suratnya itu bisa dalam bentuk JPEG ya. Coba misalkan saya cari dulu untuk suratnya di sini nggak ada ya kayaknya. Coba saya lihat dulu. Ya, belum ada di sini. Nah, misalkan saya masukkan surat ya. Saya ambil surat dari manapun nih. Misalkan saya ambil suratnya, tapi suratnya itu jangan dalam bentuk Word ya, tapi dalam bentuk JPEG. Artinya berarti surat tersebut memang sebenarnya sudah di scan duluan gitu. Jadi memang bukan yang dalam bentuk Word, PDF atau yang lainnya, tapi dalam bentuk JPEG ya. Jadi kalau ada surat nanti misalkan kalian buat latihan atau buat tugasnya, nanti jangan lupa suratnya itu di scan dulu gitu. Jadi untuk bisa diisikan di kopi digitalnya itu. Nah, misalkan ini, misalkan suratnya kan tadi ini ya. Nah, ini saya coba suratnya ini saya simpan jadi JPEG. Sebentar, mana dia? Bentar, saya ganti suratnya ini. Misalkan saya screenshot ya. Jadi kalau kalian jangan di screenshot ya, tapi benar-benar surat yang memang kalian scan dulu gitu untuk nanti tugas projectnya ya. Nah, ini misalkan saya simpannya tetap di folder yang tadi ya, AFS underscore latihannya. Saya simpannya di sini kopi digital. Misalkan ini adalah PT Utama Jaya, surat masuk PT Utama Jaya, misalkan seperti itu. Nah, ini di close. Kalau udah, saya balik lagi ke aplikasinya. Nah, di sini saya cari deh untuk si suratnya tadi ini. Suratnya, surat masuk PT Utama Jaya, pilih, baru disimpan. Nah, kalau disimpan nanti dia masuknya ke sini ya. Untuk nomor, tanggal, dari, kepada, hal, isi ringkas, pengolah, itu semua masuk ke sini. Ya, seperti itu. Ini tanggal entry-nya. Tanggal entry beda dengan tanggal surat ya. Jadi jangan disamakan tanggal entry dengan tanggal surat. Tanggal surat ya tanggal yang si surat itu ada gitu. Tapi kalau dia tidak berubah atau tetap di tanggal yang ini ya tidak masalah juga. Jadi memang sebenarnya surat itu ya memang kita terimanya di tanggal itu gitu, sesuai dengan pencatatan yang kita lakukan di tanggal sekarang 2 bulan April 2020 seperti itu. Itu untuk surat
masuk ya. Nah, surat masuk ini di modulnya sudah ada juga untuk latihannya. Nah, jadi kalian silakan dicoba untuk surat masuknya itu dibikin dulu. Terus kalian boleh deh simpan jadi Word atau jadi PDF. Lalu kalian bisa convert surat itu menjadi JPEG seperti itu. Ya, jadi pada saat penyimpanannya, kalau memang ada sih beberapa Word yang dia menyediakan penyimpanan ketika mau diketik di Word terus disimpan jadi JPEG tuh ada. Cuma kalau saya kebetulan di sini Word-nya nggak bisa simpan langsung jadi JPEG, tapi simpannya jadi Word aja atau jadi PDF aja bisanya kalau saya. Nah, ada beberapa komputer mungkin yang versinya udah Office-nya 2010 atau ke atas ya, saya juga kurang tahu. Nah, ini bisa saat penyimpanan itu bisa jadi JPEG gitu. Ada yang seperti itu. Kalau misalnya seperti itu ya tinggal dipilih aja jadi JPEG di sini. Kalau saya nggak ada di sini jadi JPEG, ada yang jadi PDF. Nah, kalau misalkan saya simpan jadi PDF juga saya sebenarnya bisa, tinggal saya simpan jadi PDF. Kemudian saya buka di sini I love PDF. Maaf ya, agak lemot ya. Saya buka di sini I love PDF. Nah, di sini nanti saya tinggal ubah yang tadinya saya simpen PDF, saya ubah jadi ke JPEG. Nih, di sini banyak ada PDF to JPEG. Jadi tinggal dipilih ini PDF to JPEG. Terus kalian pilih yang surat tadi mana yang mau diubah jadi JPEG. Jadi nanti tersimpannya di situ jadi filenya JPEG ya, kopi digitalnya JPEG. Nah, itu saja untuk pertemuan 4 ini, hanya untuk mengisi surat masuk. Jadi untuk kalian latihan, silakan dilatihan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya isi 2 surat masuk saja. Tapi kalau kalian punya contoh-contoh surat yang lain, silahkan coba dimasukkan di sini sebanyak-banyaknya. Nah, tugasnya adalah itu ya. Jadi surat masuk dan surat keluar kali ya. Di sini ada juga sih sebenarnya input untuk surat keluarnya. Caranya sama seperti input surat masuk. Hanya saja beda di tombolnya aja. Kalau surat masuk ya adanya di tombol surat masuk, kalau surat keluar ya adanya di tombol surat keluar, itu aja. Sama aja sih ya. Kalau misalkan ini udah tadi disimpan, ya udah kita mau isi surat keluar ya tinggal pindah ke sini surat keluar. Kita isi surat keluarnya di sini. Ya, jadi ini langkahnya sama seperti surat masuk. Jadi silakan untuk yang surat masuk dan surat keluarnya itu diisikan dulu. Jadi nanti tugasnya berarti ada 2 ya, pertemuan 4 dan pertemuan 5, isi surat masuk dan surat keluar. Langkahnya sama seperti surat masuk ya untuk surat keluarnya. Nah, kalian isi jangan hanya 2, tapi cari contoh surat yang lainnya untuk surat masuk dan surat keluar. Silakan diinput sebanyak-banyaknya di sini. Nah, tugasnya sama seperti biasa, rekam dari HP ataupun dari yang lain, aplikasi yang lain, kemudian kalian upload ke YouTube dan kirimkan linknya seperti itu. Ini kalau udah klik tombol keluar, nanti tetap ke sini ya. Kalau sudah ya udah tinggal ditutup saja seperti itu. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.